Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Al-Ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Arafah, saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang sangat berbahagia sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara kajian atau pengajian. Kalau undangannya pengajian ya, tapi kalau saya bikin kajian saja karena ada perbedaan itu antara kajian dan pengajian. Kalau pengajian itu lebih ke indoktrinasi, lebih berisi tentang ajaran-ajaran yang sifatnya itu harus ditaati dan apa adanya begitu. Tapi kalau kajian itu kita bisa untuk membuka ruang berpikir lebih kritis lagi. Dan ini berhubung objeknya bapak-bapak dan ibu-ibu, maka saya bahasanya tapi kalau sederhanakan mawon. Enten nek misale ngisi kajian perguruan tinggi atau sanesipun. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Arafah rahimahumullah, karena ini berhubung ya puasa ya, hampir mendekati buka, nanti 1 jam lagi kira-kira. Ya pembahasannya gak usah berat-berat, cukup yang ringan-ringan mawon gitu. Saya ingin merefresh ya, mengulang kembali. Bapak Ibu itu kan sudah paham terkait dengan tema. Ini tema yang sering diajarkan sama anak-anak Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa kita ulang kembali tema ini. Kalau saya ambil tema yang agak-agak berat, nanti takutnya karena puasa kan semakin memberatkan lagi. Sudah puasa, sudah tidak makan, tidak minum, berpikirnya berat pula. Waduh, repot nanti. Tidak masuk. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi mengutip salah satu ayat Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Pembahasannya bukan itu, tapi ini hanya sekedar intro saja. Bapak Ibu tentunya sudah sering ya mendengar ayat yang saya bacakan tadi. Karena menurut saya ayat ini ya familiar, sering dibahas oleh para ustaz-ustaz, para asatidz, Jawanya kan begitu. Bentuk pluralnya ustaz itu asatidz, ustaz dalam bahasa Arab begitu. Nah, maksudnya apa? Sebagai intro di sini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jadi Allah itu akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu itu. Walladzina utul ilma darajat. Maaf saya ulangi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Jadi tidak hanya derajatnya tidak hanya 1, 2, tapi beberapa derajat. Makanya dibaca panjang derajat. Nah sekarang di situ ada kata yarfa'illah.
Kalau di bahasa Indonesia kan itu kan Allah akan meninggikan. Makna lafziahnya begitu. Lafaznya begitu. Nah, yarfa'i itu kan sebetulnya kalau kita memahami dalam konteks gramatika bahasa Arab, wah ini agak berat ya. Gramatika bahasa Arab atau orang mungkin sering disebut sebagai nahwu sorohnya begitu. Yarfa'i itu kan sebetulnya maknanya itu yarfa'u, bukan yarfa'i, tapi dibaca kasroh di situ. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi kata yarfa'u karena itu dalam bahasa Arab disebut sebagai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja masa kini dan masa yang akan datang. Ya. Kalau masa lampau itu disebut fi'il madhi. Ya. Akar kata yarfa'u itu kan dari akar kata rafa'a, artinya meninggikan atau menaikkan. Di situ Allah menggunakan kata kerja fi'il mudhari' yarfa'i. Jadi Allah akan diterjemahkan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, mengapa di situ fi'il kok bacanya itu kasroh? Kita Bapak Ibu ada yang paham nggak? Kenapa itu dibaca kasroh? Yarfa'i itu. Sebetulnya kalau fi'il itu nggak boleh dibaca kasroh. Ya. Harusnya dibaca yarfa'u. Kenapa? Kenapa itu disebut dibaca menjadi kasroh? Padahal itu kata kerja. Kalau isim, ya bentuk isim atau kata benda wajar kalau dibaca kasroh atau majrur, karena di situ ada huruf jar. Huruf jar itu implikasinya ialah ketika ada huruf jar maka dibaca majrur atau kasroh. Tapi itu fi'il kata kerja. Karena di situ sebelum kata yarfa'i itu ada kata famsuzu, umsuzu, berdirilah, sebagai syarat jawab dari kata famsuzu itu tadi, kata yarfa'i. Dan setelah kata yarfa'i itu ada kalimat, ada kata Allah. Di situ ada imbuhan lam takrif. Lam takrif itu berarti maksudnya sifatnya definitif, ya. Jelas siapa yang dimaksud Allah itu. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan misalnya begini. Kalau dalam bahasa Inggris, I look man the park. Ya. Saya melihat seseorang laki-laki itu di taman. Beda dengan I look the man in the park. Di situ ada kata definitif the. Artinya orang yang dimaksud itu sudah jelas siapa orang itu yang dilihat itu. Begitu juga dalam bahasa Arab, lam takrif itu maksudnya ya jelas siapa yang dimaksud dari kata itu. Yaitu siapa? Allah. Tiada lain selain Allah. Gitu. Nah itulah mengapa yarfa'i itu dibaca kasroh. Biar memudahkan kita melafalkan yarfa'i, diteruskan dengan kata Allah itu tadi. Jadi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, jadi di sini kita dalam majelis ilmu Bapak Ibu. Insya Allah nanti kalau kita semakin belajar, semakin menimba ilmu, ini janji Allah kita akan ditinggikan derajatnya. Tentunya itu butuh proses, bukan hanya sekali dua kali. Butuh proses untuk agar kita bisa derajatnya itu ditinggikan oleh Allah. Nah, itu sebagai intro saja. Nah, pembahasan pada sore kali ini itu pembahasan yang ya sederhana, nggak terlalu berat. Yaitu apa? Tentang makna rukun iman. Beda kan dengan ayat yang sudah saya tadi ungkapkan. Maksudnya kita berada di dalam majelis ilmu itu, marilah kita bersama-sama untuk belajar bersama agar kita mendapatkan ilmu, dan disitulah nanti Allah akan meninggikan
sebagai umat yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Wafa rahimahumullah, rukun iman itu apa Bapak Ibu? Masih ingat nggak itu pelajaran SD, pelajaran SMP gitu? Rukun iman itu apa? Oh, lupa. Rukun iman itu kan bagian dari akidah Islam. Akidah itu apa? Akidah itu kan berasal dari kata akodah. Artinya menguatkan atau mengikat, atau istilah yang lain ialah ikatan yang kuat. Itu akidah. Nah, rukun iman itu bagian dari akidah, fondasi, dasar keyakinan dari seseorang yang beragama. Itu rukun iman. Bahasa Inggrisnya the pillars of iman, the pillars of faith. Rukun iman. Nah, akidah itu adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus diberikan oleh orang-orang yang mempercayainya. Jadi setiap orang beragama itu pasti harus punya akidah. Agama itu harus punya fondasi, yaitu apa? Akidah. Gak ada agama kok yang memiliki sistem keyakinan atau akidah itu sendiri yang menjadi landasan atau fondasi dalam kita menjalankan syariat. Nah, akidah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu meliputi rukun iman. Rukun iman itu, iman yang pertama apa itu? Ya, iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua apa? Iman kepada malaikat. Rukun iman yang ketiga iman kepada ya kitabullah atau kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keempat iman kepada nabi dan rasul. Kelima iman kepada hari akhir, dan keenam iman kepada Allah dan qadar atau iman kepada takdir. Tetapi dalam pembahasan sore ini akan saya bahas satu persatu, karena waktunya juga sangat kurang kalau kita membahas secara panjang lebar dan satu persatu. Sedapatnya saja. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mengingkari 6 rukun iman itu, konsekuensinya apa Bapak Ibu? Konsekuensinya apa? Kita akan dinilai keluar dari ajaran Islam. Wah, ini implikasinya sangat bahaya sekali kalau kita mengingkari salah satu rukun iman ini. Padahal cuma sederhana ya bahasanya, tapi implikasinya jauh lebih berat kalau kita mengingkari rukun iman itu. Nah, rukun iman itu sumbernya ya dari Quran dan Sunnah. Al-Quran saja ya ayat-ayatnya itu jelas pasti ya, yang tidak menimbulkan multi tafsir. Itu rukun iman. Rukun itu kan yang dimaksud rukun itu adalah sisi terkuat dari sesuatu, pilar, fondasi, itu rukun. Jadi kalau ada bangunan itu ya mestinya harus ada fondasinya. Kalau tidak ada fondasi maka bangunannya akan runtuh, nggak akan kuat, gitu loh. Ya, harus ada fondasinya. Itu yang menjadi dasar dari agama kita, Islam. Nah, yang dimaksud iman itu apa? Iman itu adalah pembenaran hati. Percaya sepenuh hati terhadap apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah rukun iman. Jadi iman itu letaknya dalam hati sanubari manusia.
kita percaya. Kalau orang percaya itu kan berarti letaknya dalam hati ya, bukan dalam pikiran. Kalau dalam pikiran berarti itu sudah menjadi objek pengetahuan. Berarti kita sudah tahu itu sebagai pengetahuan, bukan lagi sebagai sebuah kepercayaan. Walaupun kita tidak tahu, tetapi kita bisa percaya terhadap objek yang kita tidak tahu itu. Itulah iman. Begitu. Makanya kalau kita sering mendengar ayat Al-Quran itu kan ada yang menyinggung begini tentang suku Badui. Pada waktu itu suku Badui itu sedang mengalami krisis ekonomi, ya, kekurangan makan, kekurangan pangan dan lain sebagainya, sehingga mereka punya inisiatif untuk pergi ke Rasulullah SAW. Pada waktu itu, karena ada embel-embel kekurangan makan itu tadi, kekurangan ekonomi itu tadi, maka suku Badui itu menyatakan keislamannya karena tahu Islam itu ada konsep zakat. Agar kebutuhan sehari-hari mereka itu terpenuhi, mereka masuklah ajaran Islam. Mereka memeluk ajaran Islam di hadapan Nabi Muhammad. Tetapi apa Nabi Muhammad bilang kepada suku Badui, kamu belum beriman, tapi baru berislam. Nah, ini ada perbedaan antara iman dan Islam. Ketika kita baru mengucapkan syahadat, ketika kita baru sholat, zakat, naik haji dan seterusnya, itu baru berislam, Bapak Ibu. Dikategorikan baru berislam. Iman datangnya setelah orang mengucapkan syahadat itu, membenarkan dalam hati bahwa Allah itu esa dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Makanya Allah itu memberitahu kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada suku Badui, kamu baru berislam tapi belum beriman. Itu kan ada perbedaan dua hal itu. Kalau iman itu letaknya dalam hati, sedangkan kalau Islam itu kita wujudkan dalam bentuk lahiriah. Perbedaannya begitu. Nah, Bapak Ibu kan sering kan ya, misalnya kita ini kan sering mendirikan sholat 5 waktu ya, datang ke masjid, tapi tiba-tiba kok wah ngomong gitu ya, wah aku kok rasanya rasa-rasa ngomongin masjid gitu. Nah itu tandanya dia masih punya iman, tapi imannya itu dalam situasi seperti itu baru down, baru turun begitu. Makanya Nabi kan pernah bersabda begini, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Jadi iman itu kondisional, tergantung situasinya seperti apa. Bagaimana kita agar iman itu terus terjaga, tetap istiqomah tadi? Ya ini kita kembali pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita dalam menyadari dan memahami ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Nah itu ada perbedaan iman dan Islam. Ada lagi ihsan. Islam itu paling dasar. Lalu tingkatan berikutnya iman. Tingkatan yang paling tinggi lagi itu adalah ihsan. Wah, ihsan ini tingkatannya sudah luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah itu seakan-akan Tuhan Allah itu melihat kita. Jadi kita itu seakan-akan diawasi oleh Allah. Ihsan. Tingkatannya lebih tinggi daripada Islam dan iman. Makanya kalau ada orang-orang yang murtad itu ya berarti imannya dalam kondisi lemah, sehingga dia murtad dari agamanya. Kalau orang yang imannya dalam kondisi kuat, dia tidak akan murtad. Itu perbedaan antara Islam KTP dan Islam yang betul-betul kita
tandasi dengan keimanan pada Allah dan Rasulnya itu jelas implikasinya berbeda. Ada orang yang ngakunya Islam tapi nggak pernah sholat, ada tuh seperti itu, ada. Nggak pernah bayar zakat, nggak pernah puasa, ada yang seperti itu. Mereka bukannya nggak punya iman, tetapi iman mereka itu dalam kondisi yang sangat rendah. Gitu. Tapi ada juga orang yang sering sholatnya mah untuk ngomong gitu kan, nggak khusyuk. Nah itu juga imannya dalam kondisi yang kurang bagus. Nah itu adalah perbedaan antara Islam dan iman. Kalau Islam itu diwujudkan secara lahiriah itu nampak Islam itu. Bapak ibu ini kan beragama Islam itu kan sudah nampak. Oh ini sudah datang ke masjid. Oh ini agama Islam berarti pakai peci sebagai baju koko ke masjid, mendengarkan pengajian, itu Islam itu. Itu Islam. Tetapi bagaimana nanti setelah kita itu pengajian, lalu kita itu mendapat ilmu dari kajian itu, kita mengamalkan, dan amalan itu kita niatkan hanya untuk Allah, itulah iman. Nah ini agak naik sedikit. Baru nanti ke ihsan. Itu perbedaan Islam, iman, dan ihsan. Nah sekarang kita akan membahas tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu mencakup 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tauhid uluhiyah. Yang kedua tauhid rububiyah. Yang ketiga itu tauhid asma wa sifat. 3 hal itu harus ada di dalam diri seorang yang beriman. Kalau kita beriman pada Allah, harus ada 3 hal itu. Nah, apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu ialah kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa Allah itu esa. Qul huwallahu ahad. Qul, di situ ada kata perintah, qul. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Ini ajaran yang sudah yang sudah pasti, yang sudah harus diyakini oleh seluruh umat Islam. Kalau umat Islam nggak yakin bahwasanya Tuhan itu esa, batal keimanan kita, batal. Jadi mengesahkan zat Allah, ya. Misalnya begini, dalam konteks beribadah, kita itu dalam sholat, dalam berpuasa, itu harus betul-betul tertanam dalam hati kita bahwasanya ibadah kita itu hanya untuk Allah. Itu tauhid uluhiyah di situ. Makanya kan ada ayat yang sering dibuat para ustaz itu, inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini seperti yang tertulis di sini. Hanya bahasa Arabnya ada yang keliru sedikit. Nah, sesungguhnya sholat, ibadahku, hidupku, mati itu hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu tauhid uluhiyah. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya iman itu timbulnya dalam hati terdalam dari setiap orang. Jadi kita dalam beribadah itu betul-betul harus bisa mengesahkan, harus bisa mentauhidkan bahwasanya semua atau segala macam bentuk ibadah itu tujuannya hanya satu, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tujuan beribadah atau yang disebut sebagai tauhid uluhiyah. Yang berikutnya ialah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu kan dari kata roh, Tuhan.
dimaksud tauhid rububiyah itu adalah kita harus meyakini dalam hati bahwa Allah itu ialah pencipta dan pengatur alam semesta dan segala isinya. Itu tauhid rububiyah. Sebetulnya tauhid rububiyah itu tidak hanya diyakini oleh umat Islam saja, tapi seluruh umat beragama, khususnya agama Samawi, itu meyakini adanya tauhid rububiyah. Yakin, mempercayai bahwa alam semesta ini itu ada yang menciptakan. Seluruh alam semesta ini dengan segala isinya itu ada yang mengatur. Siapa? Yaitu Allah. Keyakinan itulah yang disebut sebagai tauhid rububiyah. Nah, jadi dua hal itulah yang menjadi dasar keyakinan kita. Yang berikutnya itu ialah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu apa? Beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kalau Bapak Ibu sering mendengar sifat wajib Allah itu dalam nyanyian wujud dan baqa mukhalafatu lil hawadisi ya'udhu bi nafsihi wa daniyah qudrat iradah. Itu sifat wajib Allah yang ada dalam diri Allah ya, yang harus kita yakini. Allah itu wujud, Allah itu ada sebagai pencipta alam semesta. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, kalau kita berpikir ya, alam semesta itu teratur atau bukan? Teratur ya. Kalau orang ateis itu kan tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi dia tidak berpikir sampai sejauh itu bahwasanya alam semesta itu sebetulnya teratur. Kalau tidak teratur, maka akan rusak seluruh sistem bangunan alam semesta ini. Contohnya begini, bumi itu letaknya berada persis tepat di tengah-tengah jarak matahari. Kalau bumi itu semakin dekat dengan matahari, maka bumi itu akan gosong. Betul gitu Pak Ibu? Ya, akan gosong. Maka tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Kalau bumi itu semakin jauh dari matahari, maka bumi itu akan membeku. Konsekuensinya apa? Tidak akan ada kehidupan di alam semesta ini. Tetapi Allah sudah mengatur itu semua. Bumi tepat tidak jauh dari matahari dan tidak dekat dengan matahari, berada tepat persis di tengah-tengah. Maka dari itu ada potensi kehidupan di alam semesta ini. Nah, itu kalau kita berpikir lebih jauhnya seperti itu. Contoh lain misalnya manusia. Manusia itu kan nyun sewu ya, berasal dari sperma ya. Bahan yang menjijikan lah begitu, bahasa kasarnya begitu. Tetapi dari barang yang dijijikan tadi bisa lahir seorang manusia dari kecil, anak-anak, dewasa sampai tua, berproses secara evolusi. Di situ dari barang yang tidak bagus itu tadi, itu muncullah manusia yang memiliki sistem berpikir otak yang sangat luar biasa, yang memiliki tangan, yang memiliki kaki, yang memiliki mata yang bisa difungsikan sesuai dengan fungsi organ-organ tersebut. Itu sangat luar biasa sekali, Bapak. Dari barang yang ya itu tadi, tapi bisa memunculkan sosok manusia yang sangat luar biasa, yang pandai berpikir, yang pandai, yang macam-macam begitu. Kecerdasan itu kan bertingkat-tingkat. Kenapa kita tidak bisa berpikir seperti itu? Itu kalau tidak ada yang mengatur, ya nggak mungkin akan terjadi proses semacam itu.
Itu salah satu contohnya dari itu. Nah, ini membuktikan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sudah diatur dan sudah direncanakan oleh Allah. Nah, berikutnya ialah pengertian nama Allah. Kata Allah itu kan dipinjam dari bahasa Ibrani atau Suryani, asal katanya begitu. Lalu dirumuskan dalam bahasa Arab. Bahasa Ibrani itu kan bahasa resmi orang Israel. Sedangkan bahasa Suryani itu bahasa yang dituturkan di daerah Arab Timur sana. Contohnya di Iran, Irak, Lebanon, dan Suriah. Itu bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Nah, Allah itu berasal dari kata ilah. Artinya apa? Sesembahan. Nah, sesembahan di sini kan masih belum jelas. Ini mana sesembahan apa yang dimaksud? Sesembahan yang mana? Asal katanya ilah. Lalu diimbui kata lam takrif di situ. Jadi Allah. Alif lam takrif. Jadi bersifat definitif. Jadi jelas. Oh, yang dimaksud Allah itu ya itu Tuhan semesta alam. Tiada lain selain Allah. Maknanya apa? Makna Allah itu berarti yang disembah. Itu pengertian Allah di situ. Atau bisa bermakna lain sang sesembahan, atau Tuhan itu sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Allah itu berasal dari bahasa Aram yang berasal dari dewa Kanaan. Kanaan itu mana Bapak Ibu? Kanaan itu sekarang ya wilayah Palestina, Israel. Nah, itu daerah Israel atau Palestina, Kanaan. Nah, asal katanya El itu kalau orang-orang Israel itu menyebut sebagai dewa atau Tuhan. Dalam Alkitab itu El itu sering dimaknai sebagai Elohim atau Sang Pencipta atau yang Maha Kuasa, atau Elyon, Allah yang Maha Tinggi, atau Immanuel, Allah bersama kita. Dalam bahasa Arab, orang menyebut Tuhan itu apa? Rabbun atau ilah. Itu pengertian nama Allah. Jadi makna nama Allah itu artinya yang disembah atau sesembahan. Nah, kita akan melihat bagaimana nama Allah itu ketika sebelum Islam itu turun. Jadi nama Allah itu sudah ada sebelum Islam itu turun, Bapak. Kalau kita mengkaji lebih jauh lagi, nama Allah menurut orang-orang Arab pra-Islam, kan sebelum Islam turun. Pada waktu itu, orang-orang Arab itu memiliki sistem keyakinan yang disebut sebagai paganisme. Paganisme itu apa? Penyembah berhala. Dulu berhala yang paling terkenal itu namanya Lata, Uzza, dan Manat. Tidak hanya paganisme atau penyembah berhala. Di tanah Arab sebelum Islam turun itu sudah ada agama monoteis, agama yang meyakini bahwa Allah itu esa. Ada, yaitu apa? Yahudi dan Nasrani. Selain agama politeistik itu tadi, politeistik itu keyakinan akan adanya banyak dewa atau Tuhan. Sedangkan monoteistik itu adalah keyakinan terhadap satu Tuhan. Itu perbedaannya di situ. Nah, orang-orang Arab pada waktu itu meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan mereka. Tetapi
Tetapi ini dalam tanda kurung ya. Tetapi selain meyakini Allah itu sebagai Tuhan mereka, mereka juga meyakini adanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, itu keyakinan orang-orang Arab zaman dulu seperti itu. Jadi konsep Allah itu menurut keyakinan orang-orang Arab pada waktu itu sebagai high God atau Tuhan yang paling tinggi di antara Tuhan-Tuhan yang banyak itu tadi. Makanya Allah mengkritik itu orang-orang Arab itu, orang-orang Arab paganisme itu orang-orang yang syirik, menyekutukan Allah. Karena apa? Selain meyakini Allah sebagai Tuhan tertinggi, mereka juga meyakini ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi nama Allah itu sudah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam itu turun. Jadi nama Allah bukan muncul ketika Islam itu turun, tidak. Nama Allah itu sudah dikenal jauh sebelumnya. Bahkan lebih jauh lagi, yaitu zaman Nabi Ibrahim. Nah makanya kalau orang-orang Arab itu kan namanya ayah dari Nabi Muhammad itu namanya siapa Bapak Ibu? Abdullah. Abdullah itu maknanya apa? Abdul itu kan hamba. Allah itu ya Allah. Berarti kalau kita maknai lahirnya itu ya hamba Allah, pelayan Allah. Itu membuktikan bahwa sebelum Islam datang, nama Allah sudah digunakan oleh orang-orang Arab pra-Islam. Apalagi dengan kehadiran tiga agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi, nama Allah sering digunakan di situ. Jadi kesimpulannya, nama Allah itu tidak hanya digunakan oleh agama-agama yang monoteistik atau agama-agama yang mentauhidkan atau membawa misi ketauhidan seperti Islam, Nasrani, dan Yahudi. Ya, sebelum Nasrani yang sekarang ini maksud saya. Nah, pada waktu itu sebelum pra-Islam. Nah, tetapi juga nama Allah itu digunakan sebagai nama Tuhan oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Itu adalah pandangan orang-orang Arab pra-Islam terhadap nama Allah. Nah, bagaimana Allah dalam pandangan agama Samawi? Agama Samawi itu apa Bapak Ibu? Samawi itu kan langit. Agama yang turun dari langit, maksudnya agama yang memiliki wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Nah, itu apa saja? Yaitu ada Islam, Nasrani, dan Yahudi. Yahudi, ya, umat Yahudi itu juga memiliki konsep atau sistem keyakinan bahwa Allah itu esa. Itu umat Yahudi sampai sekarang. Makanya agama yang murni monoteisme, agama yang murni menjaga prinsip ketauhidan itu, menurut pendapat banyak kalangan itu ada dua, Islam dan Yahudi. Berarti di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang yang memusuhi Islam itu adalah orang-orang Yahudi. Itu ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita jujur bahwasanya konsep ketuhanan Yahudi itu ya sama persis dengan konsep ketuhanan umat Islam. Yaitu apa? Meyakini adanya keesaan Allah. Itu. Makanya dalam 10 perintah Tuhan itu, 10 perintah Tuhan itu kan ajaran yang diberikan Allah kepada Bani Israel lewat Nabi Musa alaihi salam. Apa saja isi dari 10 perintah Allah itu? Ya, di antaranya yaitu yang nomor 1, kita harus mengesahkan Allah. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa atau tauhid itu tadi. Tetapi ya memang sekarang ini kan banyak anggapan keliru di Bapak Ibu, bahwasanya seluruh umat Yahudi itu menyembah orang yang namanya Uzair. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar nama Uzair itu? Uzair itu salah satu nabi dalam Islam.
Uzair itu salah satu nabi yang tidak disebutkan dalam apa? Yang tidak harus diketahui atau wajib diketahui dalam Islam. Namanya Nabi Uzair alaihissalam. Nah di situ menurut banyak kalangan bahwasanya umat Yahudi itu menyembah Nabi Uzair, meyakini bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Kesalahannya di sini. Ketika ada sebagian umat Yahudi meyakini bahwasanya Uzair itu anak Allah, itu sebagian Bapak Ibu, tidak semuanya. Jadi ceritanya itu memang di Madinah sana itu ada salah satu sekte dari agama Yahudi yang meyakini bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Sekte, tidak semua umat Yahudi berkeyakinan seperti itu. Nah, menurut tafsir At-Tabari dan Al-Qurtubi, ada sebagian orang Arab Yahudi yang menganggap Uzair itu anak biologis Allah. Jadi anak itu dipahami sebagai anak biologis. Jadi Allah itu betul-betul punya anak gitu. Ada itu yang seperti itu. Nah, nama-nama orang yang meyakini bahwasanya Uzair itu anak Allah itu seperti ini saya catat di sini, Salam ibnu Muskam, Nu'man bin Aufa dan lain sebagainya. Jadi tidak semua umat Yahudi itu menganggap Uzair itu anak Allah, hanya orang-orang tertentu saja yang menganggap Uzair itu anak Allah. Tapi di kalangan umat Muslim itu ada kesalahpahaman bahwasanya seluruh umat Yahudi itu mengakui Uzair itu sebagai anak Allah. Mengapa Uzair itu dianggap sebagai anak Allah oleh sebagian umat Yahudi itu? Karena Nabi Uzair alaihissalam itu sangat berjasa terhadap agama Yahudi. Apa jasa Uzair terhadap agama Yahudi? Yaitu menyelamatkan kitab Taurat dari kepunahan, dari kehancuran. Jadi orang-orang Yahudi itu kagum. Mengapa Uzair itu begitu hebat? Makanya orang-orang Yahudi karena kekagumannya itu mereka menganggap Uzair itu sebagai anak Allah. Tetapi anak yang dimaksud anak di situ itu dalam arti bahasa metaforik, malah dalam bahasa yang perumpamaan begitu. Diumpamakan sebagai anak Allah. Anak itu kan maksudnya itu lebih dekat, sangat dekat dengan bapaknya, sangat dekat dengan orang tua. Makanya itu disebut sebagai anak Allah. Nah itu tadi nama Allah menurut pandangan orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan nama Allah menurut orang-orang Nasrani? Nah orang-orang Arab Kristen itu sering menyebut Tuhan mereka itu dengan sebutan Allah. Orang-orang Arab juga. Kalau kita membaca Alkitab yang Injil yang Perjanjian Baru itu memang sering disebut nama Allah kan di situ. Tulisan Allah gitu, paling tidak mereka menyebutnya bukan Allah tapi Allah gitu, karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah orang-orang Kristen Arab itu menggunakan istilah Allahu al-Abdun, Allah Bapa, Allahu al-Ibnu, anak Allah, dan Allah Ruhul Qudus. Nah, itu penggunaan nama Allah menurut orang-orang Kristen. Makanya orang-orang Kristen Arab pra-Islam itu sering meneriakkan lafaz begini, ya la ibadullah, ya la ibadullah. Maknanya wahai hamba-hamba Allah, ketika mereka dalam situasi perang pada waktu itu. Bukan ya la ibadu Yesus itu bukan, tapi ya la ibadullah, hamba-hamba Allah. Itu adalah pemahaman orang-orang Kristen Arab terkait dengan nama Allah. Nah sekarang berapa menit tadi Pak? 2 menit. 2 menit. Wah, berarti tidak tercakup semuanya. Ya. Yang berikutnya ini sudah saja iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu kan berarti mempercayai
dengan diberi tugas masing-masing. Malaikat itu kan berasal dari kata